طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لا دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Curhat bareng Ustadz dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Senang rasanya saya Muhammad Ridwan Mutakin kembali dapat menjumpai Anda, tentunya sembari menunggu waktu berbuka puasa. Dan tentunya dengan kita akan mendengarkan dan menyaksikan bersama curhatan-curhatan para kaula-kaula muda nih, yang tentunya ingin curhat bersama kita di sini, bercerita, sharing tentunya seputar permasalahan mereka. Di mana lagi kalau bukan di CBU Curhat yuk. Nah, luar biasa nih pemirsa. Hari ini saya bersama siswa-siswi dari MAN 1 Samarinda yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat MAN 1 nih hari ini. Main baju batik. Nih apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa semangat mereka nih pemirsa. Sampai merinding loh saya dengarnya nih. Tapi ini menunjukkan semangat dari mereka siswa-siswi yang luar biasa. Walaupun hari ini lelah berpuasa, tapi tentunya semangat untuk mendengarkan tausiah dari Bang Sani hari ini juga sudah siap untuk menyampaikan tausiah bersama kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bang Sani juga ingin mendengarkan dulu nih curhatan dari kalian, sebenarnya apa nih ingin diceritakan pada kesempatan kali ini. Siapa yang ingin curhat bersama kita nih? Silahkan. Kalau ada tunjukkan tangannya nih. Ada? Oh ya. Baik. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Denis Eka Putra. Saya dari MAN 1 Samarinda. Kelas berapa saat ini? Saya kelas 11 IPA 1. Wah, kelas 11 IPA 1. Apa nih yang pengen dicurhatin ke kita semua hari ini? Mungkin masalah apa? Saya jabatan saya mungkin di sekolah. Saya kan kebetulan ketua OSIS di MAN 1 Samarinda. Hebat dong. Jadi di sini saya pengen curhat ke Bang Ustadz Bang Sani ya. Bang Sani, mungkin gini Bang. Kan saya sudah jadi ketua OSIS, alhamdulillah setahun, sebentar lagi habis masa jabatan saya. Nah, di sini saya mau curhat, gimana sih kita bisa tetap bisa menjadi ketua walaupun tidak ada jabatan di kita. Jadi saya sempat bingung, aduh gimana nih saya sebagai ketua bisa jadi contoh untuk teman-teman anggota adik-adik saya yang lain. Sedangkan saya saja masih aja yang mungkin banyak masih melakukan nakal, perilaku nakal, tidak sebagus lah. Tapi saya tetap ingin mencoba. Nah, tapi itu kayak susah betul Ustaz. Ya mungkin karakter mungkin tidak bisa berubah. Tapi gimana Ustaz nanggapinnya kalau bisa merubah karakter, kita bisa mempunyai basic seorang ketua yang adil, amanah, bijaksana. Ya mungkin itu saja Ustaz. Presiden ini luar biasa. Mungkin itu Ustaz. Ya mungkin itu Ustaz dari saya, tanggapannya mohon. Baik, dan tepuk tangan buat Denis dong, luar biasa nih curhatannya. Dari Denis ternyata ketua OSIS sudah, dari putranya nih, dari ikhwannya sudah ya, dari akhwatnya siapa lagi pengen bercerita nih? Oke, silakan. Coba mikrofonnya saya pinjam dulu. Terima kasih Bang Sani. Silakan nih, yang ingin curhat bersama Bang Sani di CBU kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Safitri. Saya kelas 11 agama. Di sini saya pengen curhat, mungkin ya permasalahan anak muda sekarang lah. Iya, betul. Ya, saya kan lagi suka sama seseorang gitu. Jadi kan kayaknya dia tuh tahu saya suka kan, tapi dia tuh ngejauhin saya gitu. Jadi gimana ya Ustadz ya caranya itu tanggapannya gitu, nah bagaimana saya ngerespon dia gitu. Baik, luar biasa nih permasalahan anak muda banget nih ya. Tepuk tangan dong buat Sisa Fitri ini, luar biasa. Nah, saya juga ingin menyapa Bang Sani ini. Assalamualaikum Bang Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sani ini dari Trasko nih, luar biasa sudah hadir di sini untuk menyampaikan tausiah yang luar biasa kepada kita semua. Hari ini kita ditemani oleh siswa-siswi MAN 1 nih Bang. Biasanya saya tanya apa kabar, yang lain jawabnya apa kabar, baik. Tapi mereka punya jawaban yang luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Nah, Bang Sandi, kira-kira dari pertanyaan dan dari curhatan mereka tadi di awal, sebenarnya kita ingin membahas masalah apa nih hari ini? Ya, kalau dari penyampaian adik-adik kita tadi, mungkin hampir punya curhat yang sama tentang putus asa. Jadi adik-adik sekalian, putus asa itu memang sangat merugikan kita. Karena nama lain dari putus asa itu menyerah. Tidak pernah ada kemenangan bagi orang yang putus asa. Tidak pernah ada kesuksesan bagi orang-orang yang putus asa. Tidak pernah ada keberhasilan bagi orang-orang putus asa. Jika kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu adalah kenikmatan hidup manusia, maka orang-orang yang putus asa dan mudah menyerah, dia akan sulit dapat menikmati hidup dia. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menghadapi putus asa itu. Nah, luar biasa. Kita hari ini akan membahas mengenai putus asa ya Bang Sani ya. Ya tentunya kita juga pernah rasakan seperti itu. Jujur saya juga pernah merasakan yang namanya putus asa nih Bang Sani. Ketika itu saya ingin sekali mendapatkan kalau bisa dikatakan dengan nilai target tinggi. Ternyata tidak bisa. Dan ketika itu saya malah berpikir seperti ini, udahlah nggak usah belajar. Paling juga nggak bisa juga. Nanti mohon tanggapannya juga ya, Bang Sani. Mereka curhat, saya juga pengen curhat jadinya seperti itu. Dan sisi satu yang luar biasa dan pemirsa CBU dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pemaparan dan tausiah dari Bang Sani setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CBU Curhat Yuk. Ya pemirsa, kembali lagi dalam program CBU Curhat Yuk. dan masih bersama siswa-siswi dari MAN 1 Samarinda, masih bersama Bang Sandi dari Trasco. Juga kita membahas ternyata dari curhatan siswa-siswi ini kita bisa menyimpulkan satu hal, yaitu mengenai putus asa atau jangan menyerah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan Bang Sandi mungkin bisa disampaikan kepada kita semua mengenai kalimat putus asa dan jangan menyerah ini, Bang Sandi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adikku sekalian, sebenarnya hidup ini kita menghadapi masalah. Kalau pertanyaannya kapan kita nggak menghadapi masalah, maka jawabannya sangat mudah, saat kita menghembuskan napas yang terakhir. Maka orang-orang hidup itu jangan pernah berharap dalam kehidupannya nggak ada masalah. Karena hidup ini adalah instrumen menghadapi masalah-masalah. Yang dengan masalah itu kemudian Tuhan mengangkat derajat kita. Yang dengan masalah itu kemudian Tuhan membuat kita jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Bukankah adik-adik kalau mau naik kelas harus dapat masalah? Dan masalah itu berjudul ujian semester. Tunggu kita menyelesaikan masalah itu. Maka mulai hari ini, mari kita rubah persepsi kita tentang masalah. Masalah itu bukan upaya Tuhan menyakiti kita, tapi masalah itu adalah upaya Tuhan ingin menaikkan derajat kita, membuat kita jauh lebih tangguh. Jadi, biasa-biasa aja kalau gagal juga. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Kalau jatuh, berdiri lagi. Kalau rugi, dagang lagi. Tapi hanya ketika kita menyerah, putus asa, maka semua selesai. Adik-adik sekalian, apalagi tadi kita sudah dengar curhatan teman-teman kita. Yang ketua OSIS, jangan khawatir. Semua orang berproses menjadi orang baik. Nggak ada yang lahir langsung jadi baik. Nggak ada yang lahir langsung jadi ketua OSIS. Semua berproses. Tanaman aja juga begitu, dulu bibit, kemudian tumbuh, dan akhirnya berbuah. Nggak ada tanaman dari bibit udah berbuah. Maka kawan kita, ketua OSIS kita, jangan pernah khawatir. Ladang amal itu selalu ada, walaupun sebentar lagi kita akan selesai jadi ketua OSIS. Justru jangan-jangan ini takdir Tuhan menempatkan adik jadi ketua OSIS, supaya adik bisa ngerem tindakan. Aku ntar kalau gini ketua OSIS malu. Nah, kalau gitu, jangan-jangan semua kejadian yang ditimpakan Tuhan kepada kita adalah upaya bagi Tuhan ingin memperbaiki kita. Yang kedua, curhatan adik kita tadi. Ustadz, sebenarnya saya suka sama seseorang. Tapi bagaimana dia menjauhi? Nggak masalah.
Apa dunia ini kiamat? Jangan-jangan Tuhan akan memilihkan yang terbaik. Sementara kita menyangka itu yang terbaik. Kalau jodoh nggak kemana. Jadi sekarang santai aja, jadi jojoba. Jomblo-jomblo bahagia. Nggak berakhir dunia. Apa kalau dia pergi tiba-tiba bumi ini gempa? Tenang aja. Yang penting sekarang kita memperbaiki diri. Dalam Al-Quran juga begitu. Nanti kalau kita memperbaiki diri, memperbaiki kualitas kita, insya Allah seluruh yang Allah pertemukan dengan kita orang-orang berkualitas. Nah, adik-adik sekalian, bicara tentang putus asa ini ada cerita ini seperti biasa. Zaman dahulu kala ini cerita antah berantah. Dia ini sebelum lahir tuh. Ada seorang raja, saking senangnya buat istana, dia panggil kepala pimpinan proyek. Panggil kepala pimpinan proyek yang paling hebat di negeri ini. Lapor Paduka, saya sudah ada. Loh, kan belum dipanggil, namanya juga paling hebat. Dia ada sebelum dipanggil. Bagus. Sebelum dipanggil. Bangunkan saya satu istana di pinggir pantai. Siap Paduka. Kalau bisa 3 bulan udah selesai. 1,5 bulan selesai Paduka. Bangun tuh istana. Rupanya setelah istana itu dibangun, ada batu besar di pintu jendela yang lupa dihancurkan. Mungkin karena batu biasa, ya terakhir aja lah dihancurin. Tahu-tahu istana udah jadi 100%, batunya dipukul nggak pecah-pecah. Maka pusing pimpinan proyek. Tersiar kabar ke sang raja. Apa? Batunya nggak pecah. Panggil panglima perang yang paling kuat. Lapor Paduka. Saya siap. Hancurkan tuh batu pakai pedang. Baik Paduka. Dihancurin nggak hancur-hancur. Raja mulai stres. Ongkos udah besar. Tapi malah nggak bisa ditempati. Bagaimana kalau dia bangun pagi buka jendela? Tatapannya batu. Bukan pantai. Kemudian sang raja mengadakan sayembara. Siapa yang bisa hancurkan itu batu akan mendapatkan harta kekayaan. Sampailah ke telinga Algojo di negeri seberang. Datang Algojo itu. Badannya seperti aderai. Bawa palu godam 7 kilogram. Itu baru pegangannya aja. Nggak tahu besinya berapa. Mana batunya? Mas, sampean siapa? Saya Algojo. Sampean siapa? Di samping batu. Saya petugas Badan Statistik Istana. Badan Statistik. Silakan Bapak hancurkan. Setelah mengisi formulir foto 2x3. Kemudian sang Algojo dengan penuh semangat. Tapi nggak seperti semangatnya adik-adik, luar biasa. Kita udah hadir banyak peserta ini, semangat Man 1 ini. Man 1 luar biasa, tangan buat Man 1. Jadi sekolah favorit Man 1, mudah-mudahan adik-adik semua menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Diangkat tuh palu godam, setengah mati, saking beratnya dipukul itu batu. Buah! Jangankan hancur, bergetar saja tidak. Sampai katak yang di pinggir batu pun ketawa. Tapi Algojo nggak emosional kan. Kemarin kita udah bahas tuh. Nggak emosional. Dia nyantai. Ngeletakin palu godam, dia santai dulu. Masak Indomie, ngopi-ngopi sebentar. Kira-kira 1 jam dia angkat lagi tuh palu godam, dihancurin. Duar! Nggak apa-apa. Istirahat 1 jam, baring-baring sebentar. Diangkat lagi, dipukul. Duar! 2 hari 2 malam. Nggak hancur-hancur tuh batu. Lalu Algojo saking marahnya berkata, "Hei, petugas, sampaikan ke rajamu, jangan bohongin kita dong. Ini batu campuran baja nih, gak bakal hancur. Lebih baik saya pulang ke negeri saya." Pulanglah Algojo ke negerinya. 5 menit berselang, ada seorang petani setengah baya. Badannya kurus kering seperti saya. Kayaknya nggak terima ya. Dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa palu godam. Cuma dia bawa cangkul yang besinya lepas, mau diperbaiki di rumah. Sebenarnya dia nggak mau mukul. Baru denger tuh Algojo udah mukul 99 kali pukulan selama 2 hari nggak pecah.
Tapi daripada nggak dicoba, iseng-iseng lah dia. Iya. Dipukulnya dengan kayu dari cangkul yang lepas tadi. Petak! Tiba-tiba mengejutkan sekali. Batu itu retak dari atas dan hancur lebur. Krak-krak-krak, burar! Semua orang kaget. Petugas Badan Statistik sampai nelpon Raja. Halo Raja, ini pecah sekarang. Hah? Kok bisa? Tadi Algojo pukul 99 kali nggak pecah. Orang ini biasa aja mukul 1 kali pecah. Kata sang raja, panggil petugas Badan Forensik Istana. Lapor Paduka, saya hadir. Coba teliti itu batu. Ini benar-benar nggak masuk di akal. Tadi Algojo gede pukul 99 kali nggak pecah. Yang ini biasa aja 1 kali pecah. Teliti. Baik Paduka. Setelah diteliti, ditimbang, diukur, lapor Ketua Badan Forensik. Paduka, memang benar tuh orang yang mecahin. Kok bisa? Setelah kami ukur, kami teliti, rupanya batu ini baru pecah kalau dipukul 100 kali. Makanya Paduka, beruntunglah orang ini. Ini lebih pantas diberikan. Rugilah Algojo tadi, dia berhenti menyerah. Padahal tinggal menggenapi 1 pukulan lagi. Makanya adik-adik, ingat baik kata-kata ini. Gagal itu adalah kalau kita berhenti, padahal selangkah lagi kita berhasil. Bisa kita ulangi? Gagal itu adalah kalau kita berhenti, padahal selangkah lagi berhasil. Banyak orang gagal bukan di kelas 10, tapi di kelas 12 kan? Iya. Banyak orang gagal bukan awal semester kuliah, tapi pas skripsi kan? Oh iya bener ya, di Jadi, ujung-ujungnya ya. Di ujung-ujung. Di akhir-akhir. Hati-hati dek, kadang-kadang di ujung-ujung semua etape itu ujian terbesar. Maka harusnya pada saat itu kita nggak boleh putus asa. Nah, luar biasa. Jadi benar-benar ketika kita memperjuangkan sesuatu sampai ke akhir pun harus terus berjuang. Sampai ya, langkah Bang Sani, terakhir. ya. Tepuk tangan buat Bang Sani dong, luar biasa. Baik Bang Sani, kita tahan dulu sebentar ya Bang Sani ya, karena ada yang mau lewat dulu ini. Dan pemirsa Tupian TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di CBU. Curhat yuk. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program CBU. Curhat yuk. Dan tentunya masih semangat luar biasa siswa-siswi dari MAN 1 Samarinda nih pemirsa. Mereka tentunya memberikan kontribusi yang luar biasa ya. Bang Sani, pemikiran mereka hari ini, curhat mereka tentunya mengembangkan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan Bang Sani tadi sudah ceritakan hal yang tentunya membuat kita membuat kita termotivasi ya untuk berusaha. Benar apa kata yang Bang Sani sampaikan tadi, mau ujian endingnya di SD, misalnya ujian SD di kelas 6-nya ya Bang Sani ya, seperti itu. Dan mungkin bisa lanjutkan kembali Bang Sani tausiahnya, silakan. Terima kasih Mas Ro. Sama-sama Bang Sani. Jadi kawan-kawan sekalian, sampai-sampai dalam Al-Quran, agar kita optimis, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan udah janji itu, Allah tidak akan membebani pundak kita, melainkan Allah terlebih dahulu mengukur seberapa kuat pundak kita memikul beban itu. Jadi yakinlah semua masalah yang datang itu pasti kita mampu lalui. Cuma kita kayak kadang-kadang nggak pede aja, nggak percaya diri dan nggak percaya sama firman Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan itu, pasti ada kemudahan. Nggak mungkin tuh Allah nurunin cuma kesulitan. Kesulitan itu akan turun beserta kemudahan dengan kecepatan yang sama kepada kita. Cobaan itu akan turun kepada kita lengkap bersama solusinya dengan kecepatan yang sama pula kepada kita. Cuma Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bergerak mencari solusi itu. Jadi Bang, gimana tuh? Apa ujian ini ingin menyiksa kita? Enggak juga sih. Coba lihat, ada yang hobi lari nggak di sini? Atletik, lari cepat. Bayangin, kita udah latihan 3 bulan lari cepat, terus dipanggil sama ketua panitia, sini, namamu siapa? Ahmad. Ahmad, sekarang kamu nggak usah pakai lomba. Ini pialanya kamu juara 1, ini hadiahnya, ini piagamnya. Hore, kamu juara 1. Pulang nak.
Tuh gimana rasanya tuh kemenangan? Kayaknya hambar gitu ya. Kayak nggak merasa dihargai. Karena nggak ada geraknya sama sekali udah dapat hadiah. Kapan lombanya? Juara 1. Tapi beda ceritanya kalau siapa namamu Ahmad nih tiket kau ikut lomba lari. Berapa pesertanya Pak? 1000 orang. Maka kita kemudian setengah mati bergerak lomba lari. Menahan sengal napas yang hampir habis. Detak jantung yang gak karu-karuan, lutut yang mau hampir lepas. Sampai di ujung kita hampir pingsan, tapi kita menang. Langsung diumumin di ribuan orang. Pemenangnya adalah Ahmad. Gimana tuh rasanya? Lebih bahagia mana yang pertama tadi yang langsung dikasih atau yang pakai gerak tadi? Yang pakai gerak. Jadi ujian dan cobaan itu supaya kita gerak. Why? Karena dengan gerak itu kita akan merasakan jauh lebih manis keberhasilan daripada cuma sekedar diam aja. Jadi memang masalah itu kalau selesai pasti manis ujungnya. Pasti kalau mau bergerak. Bayangin tuh, kalau kita dikasih Tuhan gak perlu makan. Tiap hari kutakdirkan seluruh hamba kenyang. Gak tahu kenapa. Kita gak ngerasain sate. Kita gak ngerasain bakso. Kita nggak ngerasain apa-apa. Kadang-kadang prosesnya jauh lebih manis daripada hasilnya kan. Jadi adik-adik sekalian, percayalah Allah sudah mengukur kemampuan kita. Nggak tertukar ujian, pasti kita mampu hadapi. Yang kedua, setiap ujian menaikkan derajat kita, membuat manis ujung dari semua ujian itu. Yang ketiga, orang-orang putus asa. Bahkan Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya yang mencari adiknya Yusuf, hanya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu mereka orang-orang yang kafir. Bayangkan coba, sampai sepadan seperti itu tingkatan bagi orang-orang yang putus asa. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah putus asa, apalagi dalam belajar, apalagi dalam usaha atau dalam hal apapun, kita nggak boleh putus asa. Mungkin demikian. Jadi luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Sani dong. Pemaparannya luar biasa sekali nih. Dan Bang Sani kalau berbicara tentang masalah putus asa ini sendiri, kalau ujian nasional nih, kebanyakan siswa-siswa SMA sampai tidak lulus, kita lihat banyak yang tidak mau mengikut ujian lagi seperti udah nggak mau ikut ujian lagi, nggak mau ikut lagi tahun depan seperti itu. Bagaimana tentang Bang Sani, orang yang sudah putus asa di level ini nih Bang Sani? Ya. Kadangkala kita menerima hasil dari proses yang panjang. Dari proses yang panjang itu kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga kesalahan-kesalahan itu terakumulasi, terkumpul, dan di ujungnya kita gagal. Kalau udah begitu, apa kita mau meratap seumur hidup kita? Kalau setelah itu, apa kita sudah nggak mau bangkit lagi? Sebenarnya orang hebat itu bukan orang yang selalu berhasil dalam setiap usaha. Karena itu mustahil bagi kita selalu berhasil juga. Karena kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Dan kadang-kadang kita khilaf dari kewajiban kita, khususnya belajar. Kalau sudah terkondisi seperti itu, bagaimana sikap kita? Nggak ada sikap lain selain bangkit. Orang-orang hebat yang dilahirkan oleh negeri ini, oleh dunia ini, bukan orang-orang yang lahir dari kemudahan. Bukan orang-orang yang lahir dari fasilitas yang nyaman. Tapi kebanyakan orang-orang yang hebat, orang yang lahir dari penderitaan, dari kegagalan yang berulang-ulang kali. Bayangin adik-adik sekalian, kalau penemu lampu, tahu penemu lampu siapa? Siapa? Thomas Alva Edison. Bayangin kalau dia sudah menyerah, mencoba serbuk kayu yang dipasang, dikasih baterai, kalau dia menyerah, mungkin sampai sekarang kita masih pakai obor. Jangan menyerah. Bagi kita yang mungkin barangkali ada sebagian kita yang harus ikut kejar paket, jangan pernah menyerah. Ambil hikmahnya sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu bangkit lagi. Anda boleh terjatuh sebentar, setelah itu dengan energi yang full Anda bangkit. Jangan-jangan kegagalan itu adalah cara Tuhan membuat kita jauh lebih bertenaga dari sebelumnya. Kan kadang-kadang kita memaknai kegagalan itu sebagai penderitaan dan sebagai azab. Yakinlah, kegagalan itu kadang-kadang ujian dan cobaan. Nabi, Rasul juga diuji. Dan tidak selalu berhasil mengajak umat. Anda bayangkan betapa banyak Nabi dan Rasul yang umurnya ribuan tahun,
tapi pengikutnya nggak sampai 1.000. Apakah mereka gagal? Tidak. Mereka sudah berhasil mengemban amanah. Kadang-kadang sebuah perbuatan kualitasnya tidak tergantung hasil, tapi kualitasnya tergantung ketahanan kita untuk terus tetap berjuang. Jadi bagi yang kebetulan tidak lulus ujian nasional, jangan menyerah. Saatnya tunjukkan diri Anda. Anda akan jauh lebih baik di masa yang akan datang. Gak apa-apa ikut kejar paket. Habis itu belajar yang jauh lebih giat. Lagi pula, kita jangan maknai kegagalan itu sebagai akhir kehidupan. Kadang-kadang banyak keberhasilan-keberhasilan besar di balik kegagalan-kegagalan besar. Subhanallah, amin. Jadi benar-benar kita harus berusaha. Ketika kita sudah jatuh, cepat-cepat bangkit ya Bang Sani ya. Cari motivasinya. Begitu juga kalau seandainya kita putus cinta ya Bang Sani ya. Harus bangkit lagi seperti itu. Luar biasa. Dan pemirsa Tubian TV dimanapun Anda berada, Bang Sani kita tahan dulu sebentar ya Bang Sani ya. Bagi adik-adik semua yang ingin bertanya bersama Bang Sani boleh, tapi setelah jeda iklan berikut ya. Saya berikan kesempatan 3 penanya untuk kepada Bang Sani di CBU kali ini. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kami akan hadir ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CBU Curhat Yuk. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program CBU Curhat Yuk. Dan pemirsa sambil menunggu waktu berbuka puasa yang tentunya hampir tiba di kota Samarinda, tentunya kita akan sudah mendengarkan tausiah yang luar biasa dari Bang Sani tadi, dan para remaja-remaja di rumah juga pasti sudah menyaksikan luar biasa tentang curhatan-curhatan kita bersama. Dan kini di segmen ini saya ingin berikan kesempatan bagi siswa-siswi MAN 1 untuk bertanya bersama Bang Sani ini. Silahkan. Siapa yang ingin bertanya, acungkan tangan ini. Ya, silahkan nih. Perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hasan dari MA Negeri 1 Samarinda. Iya. Saya mau bertanya nih Bang. Iya, boleh. Ini kan remaja zaman sekarang ini kan mudah sekali dia putus asa. Walaupun sudah diberi banyak sekali motivasi. Nah, itu kayak apa Bang cara mengatasinya? Kayak apa ya Bang? Ya, mungkin itu saja Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hasan atas pertanyaannya. Siapa lagi nih? Ya, saya berikan kesempatan bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Miftahul Aziz dari MAN 1 Samarinda. Saya akan bertanya Bang, Ya. kenapa kok saya, enggak saya aja sih, mungkin semua anak-anak muda, kenapa kalau belajar dari malam sampai pagi belajarnya tetap Nggak saat masuk-masuk gitu ya? ujian itu enggak bisa masuk-masuk. Tapi udah berusaha belajar terus Iya, gitu ya. Dari Senin sampai Baik. Bagus ya pertanyaan nih. Itu saja Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Bang ya, pertanyaan mereka bervariasi tentunya. Dan saya ingin berikan kesempatan lagi, nyebrang dulu mikrofonnya. Baik. Ya, bertanya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MAN 1 Samarinda, Mega Septia Lucy dari 11 IPS 2. Saya mau menanyakan, di zaman sekarang ini kan remaja itu ada yang bertingkah laku negatif dan ada yang bertingkah laku positif. Nah, gimana caranya kita membangkitkan diri untuk para remaja yang berperilaku positif untuk tidak berputus asa dalam buayan-buayan dalam rayuan-rayuan perilaku negatif yang sering lebih lebih menggiurkan gitu menggiurkan ya. Ya, mohon tanggapannya Bang. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus-bagus dari MAN 1 nih, bertepuk tangan dong. Bang Sani variasi sekali pertanyaan ini. Anaknya pinter-pinter. Pinter-pinter nih, luar biasa. Semoga nilainya semuanya bagus ya. Amin. Mohon ditanggapin Bang Sani pertanyaan dari mereka. Yang pertama dari asisten saya di sebelah ini. Tentang
putus asa, berkali-kali dinasehati, disemangati, nggak bangkit-bangkit lagi. Memang yang membuat kita bangkit itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Sedangkan motivasi dari luar itu adalah pemicu saja. Sama macam kompor gas itu, pemicunya mantap. Cetak, cetek, cetak, cetek, apinya ada, cuma gasnya nggak ada. Yang paling penting dari kita ini kemauan. Iya. Kalau kita masih punya kemauan yang bangkit, insya Allah sekecil apapun api pemicunya akan meledak tuh. Kecil. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak punya kemauan, biar obor dikasih ke kompor gas juga, yang nggak bakal naik apinya. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah hilangkan dalam hati kita semangat untuk bangkit. Jangan pernah hilangkan, harus tetap dipelihara tuh semangat bangkit juga. Jangan pernah berpikir kita ini makhluk yang paling dibenci Tuhan atau makhluk yang paling tidak beruntung sehingga kita nggak punya semangat lagi untuk bangkit. Kebanyakan orang-orang yang gagal itu kan orang-orang yang menganggap dirinya bukan apa-apa dan tidak akan pernah jadi apa-apa sampai kapanpun. Maka ya selamanya seperti itulah dia. Maka gantungkan harapan dan harus tetap ada dalam diri kita. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Kalau kita jatuh, kita masih terduduk di antara para bintang. Tapi kalau kita nggak mau gantungkan, kita sudah di dasar sumur aja dah. Ya paling-paling cuma di dasar sumur. Maka kita punya tenaga saat ini atau tidak, kita punya fasilitas sekarang atau tidak, kita pakai penunjang atau tidak, semangat nggak boleh mati. Ya, itu deh ya. Udah pancar tuh mulai semangat. Yang kedua Dari Aris nih. dari Aris tadi udah belajar setengah mati, nggak masuk. Mungkin buku dibakar jadikan kopi, nggak masuk. Zaman dulu ada gitu tuh, mau aja tuh dibakar bukunya ya. Nah gimana nih Bang? Apa memang saya ditakdirkan tidak pandai matematika? Adik-adik sekalian, Tuhan tidak sekejam itu. Orang lahir, kau ditakdirkan tidak pandai matematika. Nggak ada. Kepala kita semua sama, otak kita semua sama. Yang membedakan adalah kesungguhan kita. Di Aris, belajar itu seperti ular makan musang. Pernah lihat ular makan musang? Belum. Ular makan musang. Musang itu ilmunya, ular ini pikiran kita. Saat dia makan tuh musang, gimana gondoknya tuh ular? Setengah mati kan gede. Gitulah saat kita belajar. Gondokannya itu namanya stres. Orang-orang yang pandai pasti melalui pintu-pintu stres. Karena saat stres, di kepala kita, di otak kita banyak tersambung tuh elektronnya. Semakin sering pikiran diasah, semakin tajam. Bang, nanti kalau kebanyakan diasah tumpul. Itu mah parang. Kalau otak semakin diasah, makin tajam. Tandanya kalau kita stres, berarti kita sudah mau pandai. Selangkah lagi mau pandai. Pada saat stres, jangan berhenti. Tetap tuh kerjain soal. Justru berbahagialah. Aku sekarang stres. Pertanda aku semakin mau pandai nih. Terus. Kebanyakan kita kan menyerah pada saat itu. Iya. Ntar pulangnya adanya curhat. Kak, kenapa? Aduh, aku stres nih ngerjain IPA. Selamat, Dek. Berarti sebentar lagi kau pandai. Terusin deh. Gitu. Jadi pintunya itu. Lama-kelamaan tuh bisa. Semua ilmu pasti menemui kesulitan di awal. Tapi hanya orang-orang yang tidak menyerah mencernanya kemudian menguasai ilmu itu. Saya jadi teringat tuh. Kata Imam Syafi'i. Jika engkau mencurahkan seluruh tenaga, daya upayamu untuk menuntut ilmu, ketahuilah. Jangan kecewa. Ilmu hanya sudi memberimu setengah saja darinya. Apalagi engkau tidak memberikan apa-apa. Apalagi engkau tidak berusaha keras. Maka ilmu tidak sudi berikan apapun untukmu sama sekali. Adik-adik terus stres, seneng. Lagi bisa nih. Terus saja. Biar sampai panas tuh. Perlu beli pendingin aluminium. Gak apa-apa. Yang penting otaknya jalan terus. Jadi gitu. Enggak tergantung diameter kepala. Oh gede nih. Berarti Bang Sani ini pinter. Belum tentu juga. Kalau nggak diasah gimana sih? Jadi kita harus tetap coba deh. Coba. Karena orang berhasil itu bukan karena hanya kecerdasan.
Einstein juga mengatakan keberhasilan itu 99% kerja keras, 1 kemampuan intelijen. Pernah nonton film 5 Menara nggak? Bagaimana sang kiai kemudian memakai parang tumpul untuk mematahkan sebatang kayu. Apa kata kiai tersebut? Yang diperlukan bukan yang tajam, tapi yang bersungguh-sungguh. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Sani. Dan Bang Sani, kita akan jawab pertanyaannya dari baca apa tadi? Mbak Mega. Tapi saja udah berikut ya Bang Sani, karena ada yang mau lewat dulu nih. Dan pemirsa TPA TV dimanapun Anda berada, tentu menarik pertanyaan dari yang disampaikan siswa-siswi MAN 1 tadi, membuka cakrawala berpikir kita. Anda jangan kemana-mana, kami akan hadir ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami di CBU. Curhat yuk. Mulai sore, mulai Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program CBU Curhat yuk. Dan masih semangat ya? Masih semangat ya? Masih pada puasa? Masih pada puasa tentunya. Sebentar lagi nih kita juga ingin memasuki waktu berbuka puasa untuk daerah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan Bang Sani, kita tertinggal satu pertanyaan nih dari rekan kita Mbak Mega tadi. Silakan mungkin dijawab Bang Sani untuk memperbaiki diri tadi ya, mengajak orang lain itu tapi susah rasanya karena tergiur banget dengan godaan-godaan negatif gitu loh Bang Sani. Gimana menurut Bang Sani? Terima kasih Mbak Mega, pertanyaannya bagus nih. Ini masalah yang sering kita hadapi. Kadang-kadang kita kesulitan membawa diri dan kadang-kadang terikut oleh perilaku yang kurang baik, cuma alasan takut dibilang gak gaul. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah percaya diri dengan kebenaran dan kebaikan. Kadang-kadang teman kita ngomong, loh kok kamu gak nyontek? Satu kelas aja nyontek termasuk ketua kelas. Gara-gara kita gak dibilang setia kawan, lalu kita ikut nyontek, itu salah. Percaya dirilah, lihatlah bagaimana Nabi percaya diri. Saat ditawari kekuasaan, saat ditawari harta, saat ditawari jabatan oleh paman beliau yang menjadi musuhnya. Abu Jahal tuh, Abu Lahab masih kerabat dengan Nabi. Terus apa kata Rasulullah? Dengan percaya diri beliau ngomong, wahai pamanku, keluargaku, walaupun ada di antara kalian sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, itu tidak akan membuat aku meninggalkan pekerjaan dakwah ini, menyeru kepada kebaikan. Percaya diri. Hei, kamu dasar soalim, santai aja. Jawab dengan santai. Amin. Memang kita gak alim? Amin. Kamu bau surga? Amin. Kami bau neraka kah? Amin. Memang kamu disukai guru? Amin. Memang kami dibenci guru? Amin. Emang kamu bakal jadi orang sukses? Amin. Kamu ngejemput nggak sukses? Amin. Kamu pikir kamu ranking 1? Amin. Kamu pikir kami semua nggak ranking 1? Amin. Kamu pikir kamu sendiri yang masuk surga? Amin. Kamu pikir kamu penghuni neraka semua? Amin. Ayo apa lagi? Santai aja. Nggak usah denger tuh. Kalau kita celaka, apa teman-teman mau bantu kita yang jelek-jelek? Nggak ada. Lihat tuh geng motor ini. Yang motor di mana temannya jatuh di jalan, apa dia mau bantu? Enggak. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Orang-orang baik ini perhatian. Wong kang soleh kumpulono. Ingat pesan Rasulullah. Teman sama tukang parfum, biar nggak beli hari-hari wangi. Kenapa? Disuruh nyoba. Kadang-kadang 1 botol nyobanya. Tapi berteman sama tukang pandai besi, biar kita nggak beli parangnya, dapat panasnya. Datang kemarin kulit masih putih. 1 bulan gaul sama dia, udah hitam semua. Lecet. Jadi positif, kita percaya diri, kumpul sama, masih banyak kok teman-teman yang baik. Masih banyak tuh. Masih banyak teman-teman baik. Pilih-pilih teman adik-adik sekalian, itu mempengaruhi Anda. Kata Rasulullah, jika lihat orang, lihat temannya. Maka jangan pernah putus asa, selalu ada kebaikan. Pilih lingkungan yang baik. Dan percaya diri aja juga. Percaya diri. Jangan gantungkan masa depan Anda kepada orang-orang yang sebenarnya Anda tidak percaya. Jadi adik-adik sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Bang Sani. Tepuk tangan buat Bang Sani.
Sudah terbuka ya pemikiran kita ya tentang putus asa. Jadi jangan putus asa, terus berjuang, jangan menyerah. Kalau boleh disimpulkan Bang Sani dari tausiah hari ini, Bang Sani silakan. Ya. Adik-adik sekalian, surga itu hanya untuk orang-orang yang istiqomah. Tahukah Anda syarat pertama orang-orang istiqomah itu? Dia tidak putus asa dalam mencari rahmat Allah. Dia tidak putus asa menyusuri jalan kebaikan, walaupun itu penuh rintang, penuh halang, dan penuh duri. Dia tetap bertahan dalam kebaikan. Adik-adik sekalian, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tuhan mengulang ayat ini 2 kali di surah yang sama. Bukan karena kehilangan redaksi. Tapi Tuhan ingin menyatakan ini benar-benar kok. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jangan pernah menyerah. Karena kebanyakan orang yang gagal bukan orang yang tidak mampu. Jangan pernah menyerah. Semakin pekatnya malam, itu pertanda semakin dekat datangnya pagi. Nggak ada badai yang nggak berlalu. Semua pasti selesai kok. Kita selesaiin, atau Tuhan akan take over masalah kita kalau kita menyerahkan diri kepadanya. Memang Tuhan tidak pernah menciptakan langit itu selalu biru. Tapi Allah menciptakan pelangi aneka warna hanya ketika badai berlalu. Maka kebanyakan orang yang gagal bukan orang yang tidak mampu. Tapi kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak mampu memelihara api kecil dalam dadanya. Dan tahukah adik-adik apa api kecil itu? Api kecil itu bernama semangat. Maka jangan putus asa mulai hari ini. Bersemangatlah. Jauh lebih semangat dari hari kemarin. Luar biasa. Mantap nih tausiahnya Bang Sani, saya jadinya bersemangat tentunya untuk membangun pribadi kita ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah menyerah. Bangkitkan itu, jaga api kecil itu ya Bang Sani dalam dada kita. Tentunya kita harus menjadikan pemuda-pemuda yang semangat, dan siapa tahu di antara kita di sini bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Amin ya rabbal alamin. Bang Sani, terima kasih atas waktunya. Tentunya ini tausiah sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswi yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan siswa-siswi Man 1 juga terima kasih sudah hadir di sini ya. Semoga saja kalian nilainya semakin baik seperti itu. Yang udah kelas 12 semoga lulus ujian nasional dengan nilai yang tinggi tentunya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya saya Muhammad Nur Mutakin harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga tayangan ini bermanfaat tentunya terutama bagi remaja-remaja yang akan meneruskan estafet ke depan nantinya. Terus saksikan program CBU di setiap episodenya dengan tema yang tentunya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.